Halo teman-teman, apakah kamu bingung soal bahasa Inggris? Ya, tentu saja, karena ada beberapa faktor yang membuat bahasa Inggris susah untuk orang Indonesia. Yang pertama, kalau bahasa Inggris itu lebih dibuat untuk fungsi daripada untuk kesopanan seperti di Indonesia. Contoh ya, kalau dalam bahasa Inggris kita pakai apa sih? Uh, Ya, tadi saya lupa nama kata ganti nama ya. Jadi saya lihat di DuckDuckGo untuk penerjemahannya dan penerjemahannya ke bahasa Indonesia pronomina. Saya belum pernah dengar pronomina. Jadi yang pertama kata ganti nama ya. Kalau contoh ya I itu artinya beda dari me, my, mine, dan myself. Jadi dalam bahasa Inggris ada 5 kata ganti nama untuk dalam bahasa Indonesia yang saya tahu aku, saya, hamba. Nah, ada 3. Apa bedanya ya? Kalau kita pakai aku, itu biasanya dengan kalau kita bicara dengan anak atau teman, ya itu gaul ya, bukan gaul-gaul ya, tapi itu yang biasa ya. Kalau kita bicara dengan orang yang punya wawasan atau orang yang punya yang lebih tua, yang kita harus menghormati, kita pakai saya, ya. Tapi yang terakhir itu yang paling sopan, hamba ya. Hamba itu biasanya dipakai kalau bicara bersama dengan yang Maha Esa atau dengan orang yang sangat-sangat luar biasa dihormati ya. Kalau bahasa Inggris nggak sama ya. I itu adalah subjek kalimatnya ya. Jadi I am Glenn. Saya bernama Glenn ya. Jadi dan me, my, mine, myself itu semua tergantung fungsinya ya. Jadi kalau me itu objek kalimatnya ya. Give it to me, memberikannya kepada aku, me atau saya atau hamba. Okay? Mine itu menunjukkan kepunyaan dan juga dipakai sebagai objek. Ya, jadi objek yang menunjukkan kepunyaan. Jadi that book is mine. Buku itu punya aku. Ya. Milik aku, ya. So I, me, mine. My adalah kata sifat yang menunjukkan kepunyaan. That is my car. Itulah mobilku. Okay? And then akhirnya myself. Itu reflexive kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia diri sendiri ya. Jadi I hate myself. Saya benci diriku sendiri. Okay? Jadi kalau bahasa Inggris itu masalah yang pertama yang kita mengalami dalam bahasa Inggris kalau dari Indonesia ya atau Malaysia. Yang kedua, selain masalah kesopanan dibandingkan dengan fungsi, ada sedikit kemiripan di antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ya. Itulah keduanya dibuat dari banyak bahasa. Kalau kita lihat bahasa Indonesia, di dalamnya ada bahasa Melayu, bahasa Sanskerta, bahasa Jawa, bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan lain-lain. Saya tidak tahu berapa banyak bahasa ada di dalam bahasa Indonesia, tapi yang lumayan banyak ya.
Namun di bahasa Indonesia itu sistem bahasanya dibuat oleh Belanda dengan standarisasi yang sangat utuh. Kalau kita pakai secara resmi ya, itu sangat itu saya tidak bisa bilang lengkap, tapi kemana-mana kita pergi kalau kita pakai bahasa Indonesia yang benar akan sama ya. Kalau bahasa Inggris ya macam-macam sih, dari Singapura ya agak kacau sebenarnya, dari beberapa negara bagian di Eropa. Mereka ada banyak orang di sana yang sangat pandai dalam bahasa Inggris walaupun itu bukan bahasa ibunya. Juga di Inggris, di Irlandia, Skotlandia, Wales, dan Inggris itu bahasanya ya juga ada di Afrika Selatan, terus di Australia, Selandia Baru, Kanada, Amerika, dan lain-lain ya. Jadi setiap negara bahkan setiap daerah punya bahasa Inggris masing-masing. Jadi itu bisa membingungkan ya. Ditambah kalau saya pernah hitung berapa banyak bahasa ada di dalam bahasa Inggris. Dan setidaknya ada 150 bahasa. Kebanyakan bahasa Inggris itu didasarkan 4 bahasa. Dan yang tiganya kurang lebih 27% ya. Jadi ada Jerman, ada Perancis, ada Latin. Yang keempat itu mungkin 10%. Itu bahasa Yunani yang kuno ya. Semua yang lain itu di dalam 1% terakhirnya. Jadi kalau kita lihat kebanyakan bahasa yang ada di dalam bahasa Inggris itu sangat minim ya. Tapi itu karena ada begitu banyak bahasa dan begitu banyak dialek, itu bikin bahasa Inggrisnya kacau ya. Jadi mungkin kalau contoh ya, kalau kita bicara tentang bagian belakang mobil di mana kita bisa simpan barang, saya lupa bahasa Indonesianya. Kalau di Amerika kami bilang trunk, tapi kalau di Inggris mereka bilang boot. Dan itu agak lucu karena kita bisa bilang put your trunk in the boot and put your boots in the trunk. Ya, jadi taruh oh maaf ya, bagasi ya, itu bagasi ya. Jadi kalau kita bilang put your boots in the trunk, put your trunk in the boot, itu artinya put your boots in the trunk, taruh sepatu botmu di dalam jadi trunk itu adalah koper yang sangat besar. Jadi taruh sepatu botmu di dalam koper besar, taruh koper besar di dalam bagasi mobil dengan hanya pakai trunk, boot, boots, ya. Jadi itu nomor kedua. Yang ketiga adalah dalam bahasa Inggris jarang kita pakai bahasa yang menunjukkan satu atau lebih. Maksud saya tidak ada tambahan. Kecuali kadang-kadang kita pakai katanya 2 kali ya. Koper-koper daripada koper. Koper satu, koper-koper banyak, lebih dari satu ya. Kalau bahasa Inggris kebanyakan kata benda itu punya apa sih, ada akhiran s atau es yang menunjukkan lebih dari satu. Jadi kalau bahasa Inggris juga untuk mengucapkannya ada 3 macam ya. Ada yang
akhiran S itu yang suaranya S. Ada akhiran yang suaranya Z, Z, dan ada yang is. Like, seperti arloji ya. Arloji dalam bahasa Inggris, watch. Lebih dari satu, watches. Ya. Jadi itu bisa membuat orang Indonesia bingung. Tapi lebih susah lagi adalah harus ada semacam apa namanya bahasa Indonesia ya? Kalau bahasa Inggris kita bilang subject verb agreement. Subjek kata kerja setuju. Persetujuan ya. Tapi bukan persetujuan sebenarnya. Itu hanya menunjukkan bahwa mereka bersama. Mereka satu tim ya. Jadi kalau kita punya subjek yang satuan, itu kita harus punya kata kerja yang punya S. Nah, tidak semua kata kerja. Jadi ada kata kerja yang tidak pernah pakai S-nya. Itu kata kerja namanya apa ya? Ini semacam kata kerja bantu ya. Seperti can, may, might, will, would, shall, should, dan lain-lain itu. Itu adalah kata kerja bantu yang di depan kata kerja utamanya. I can help, he can help, she can help, we can help. Jadi kalau kata kerja yang pertama adalah semacam kata bantu, seperti itu, atau am, is, are, was, were, have, has, had, dan lain-lain itu, tidak akan pakai S, kecuali am, is, are, was, were, have, has, had. Itu semua bisa menunjukkan satu atau lebih. Jadi harus pasang dengan benar ya. Jadi kita tidak bisa bilang I is, I are. Ya. Karena untuk kata I, saya, selalu untuk masa kini kita selalu harus pakai am. Ya. Kalau he, dia laki-laki, kita selalu harus pakai is. He is, she is, it is. Jadi itu semua menunjukkan apa? Jadi maksud saya begini ya. Subjeknya satu, berarti harus ada S ya. Jadi he loves Shinta ya. Dia cinta Shinta. Tapi kita he itu satu ya, he satu laki-laki ya. Loves ada S ditambah ya, love itu cinta, loves itu cinta, tapi untuk supaya seimbang ya, supaya seimbang. Jadi S-nya harus ada ya. Kecuali kita pakai kata kerja bantu yang lain itu yang tidak mempunyai bentuk dengan S ya. Kalau yang punya seperti saya bilang am, is, are, was, were, have, has, had, itu semua bukan had tapi have, has ya, was, were, am, is, are. Itu semua kecuali am yang khusus untuk I punya S atau tidak punya S ya. Was itu dipakai dengan subjek yang satu, were dipakai dengan subjek yang lebih dari satu. Sama dengan is dan are, is satu, are lebih dari satu, has satu, have lebih dari satu. Tapi can, could, may, might, will, would, shall, should, dan lain-lain itu kata kerja yang namanya modal itu tidak dapat memakai S atau ES ya. Jadi itu membuat orang Indonesia sering bingung ya. Tapi selalu ingat ya, kalau tidak ada kata kerja bantu, hanya ada kata
kerja utama, dan mungkin ada kata kerja lain selain itu. Contoh infinitifnya ya. Jadi, I want to help. Jadi, to help itu infinitif ya. Dan tidak pernah bisa pakai S dengan infinitif. Kata kerja infinitif itu harus murni ya. Akarnya harus murni, tidak boleh pakai S. To help, to love, to work. Ya, nggak bisa to works, to helps, to loves, nggak bisa. Tapi to help, kalau kita pakai help itu sebagai kata kerja utama. I help, he helps, we help, ya. Jadi, I help to make, he helps to make, we help to make, ya. Jadi S-nya itu dipakai dengan kata kerja be, kecuali had dan am, dan kata kerja utama. Tidak dipakai untuk kata kerja bantu yang modal, tidak dipakai dengan kata kerja yang bukan yang setelah kata kerja utama, ya. Jadi itu membuat banyak orang bingung. Kalau cara ngomong itu juga kadang-kadang ada banyak suara sebenarnya dalam bahasa Inggris yang tidak dipakai di beberapa negara bagian Indonesia, atau dipakai dua suara yang berbeda dipakai sebagai satu suara. Maksud saya begini ya, kalau saya pernah bertemu orang yang tidak bisa bilang shh, juga saya pernah bertemu orang yang tidak bisa bilang, tidak bisa membedakan di antara s dan sh. Ada orang yang pakai dua suara itu sebagai suara yang sama, walaupun nggak sama, ya. Terus ada TH ya, TH ada dua suara, dan ya. Itu tidak punya fungsi selain untuk menunjuk, untuk membuat katanya jelas, ya. Itu murni cara mengucapkan ya. Enggak, jarang sekali ada TH yang menunjukkan lebih dari itu. Terus kalau bahasa Indonesia kalian pakai C atau C untuk menunjukkan suara ch, ch, ch. Tapi kalau bahasa Inggris kami harus pakai, biasanya pakai CH untuk membuat suara C. Tapi kadang-kadang karena bahasa lain yang di dalam bahasa Inggris seperti bahasa Italia ya, kita CC itu bisa dipakai untuk membuat suara C, C. Jadi Master Choli ya, kalau pasta ya, Master Choli itu fettuccine itu punya CC, jadi suaranya bisa jadi CH. Anehnya, kadang-kadang kalau kamu lihat CH dalam bahasa Inggris, kalau itu didasarkan bahasa Prancis, suaranya bukan C, bukan C, C, tapi sh. Karena dalam bahasa Prancis, kalau kita lihat nama perempuan Charlotte, itu awalnya CH, ya. Jadi sebenarnya ada banyak macam suara yang bisa dipakai dalam bahasa Inggris untuk huruf hidup dan huruf mati ya. Jadi itu bisa membingungkan, dan kadang-kadang suara seperti TH itu kita tidak, mungkin kalian tidak tahu cara untuk membikinnya. Mungkin nanti kalau saya sempat, saya akan bikin sedikit rekaman tentang cara mengucapkan suara-suara yang nggak biasa di dalam bahasa Indonesia. Apalagi ya, kalau dalam bahasa Inggris salah satu hal yang membuatnya lebih susah, kalau bahasa Inggris kami punya beberapa kami punya beberapa cara
tata bahasa untuk menunjukkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi ada past simple, present simple, future simple. Ada present simple, present continuous, present perfect, past continuous, future perfect, future simple, future continuous. Jadi ada banyak ya. Dan kadang-kadang itu membingungkan, nggak selalu gampang dipaham ya. Jadi contoh ya, kalau kita bicara dengan present continuous atau past continuous ya. Past continuous itu selalu di masa lalu, tentu saja ya, past itu masa lalu, present masa kini, future masa depan ya. Tapi untuk continuous itu selalu pakai kata kerja be, am, is, are, was, were, ya. Ditambah dengan kata kerja utama yang akhirannya ing, e-i-n-g, ya. I am talking, saya sedang bicara. Jadi kalau kita pakai be verb ditambah dengan kata kerja utama yang akhirannya ing, itu bisa past continuous, present continuous, atau future continuous. Dan itu menunjukkan sesuatu yang sudah dilakukan secara sedang, terus-menerus di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi, I was talking. Jadi, sebelum sekarang, saya sedang bicara. I am talking. Saya sedang bicara. I will be talking. Nanti di depan saya akan bicara, akan sedang bicara, ya. Jadi itu continuous itu bisa dianggap sedang, ya. Kalau present simple, simple itu artinya gampang ya. Tapi sebenarnya present simple itu nggak begitu gampang. Karena present simple itu dapat dipakai untuk menunjukkan, contohnya, kata kerja yang hanya terjadi di sini. Like, think, love, understand, dan diantaranya ada yang dianggap tidak boleh pakai S-nya, ada yang boleh pakai S-nya. Jadi kalau understand ya, paham ya. I understand, he understands, she understands, we understand ya. Tapi kadang-kadang ada kata kerja yang bikin aneh ya. Maaf, bukan maksudnya, maaf ya, saya salah ngomong. Bukan karena S-nya, tapi karena kalau kata kerja yang terjadi di sini seringkali itu tidak boleh memakai be verb, ya. Jadi kita contoh ya, saya suka pakai contoh ini. Kalau McDonald's, rumah makan yang sangat jelek, itu mereka suka bilang untuk apa sih ya slogan motto, sebentar. Enggak ada. Mereka di iklan mereka selalu ditulis I'm loving it, ya. Jadi I am loving it. Saya sedang menikmatinya, ya. Sebenarnya nggak boleh, karena itu bukan aksi ya, itu bukan kerja ya, itu sesuatu yang terjadi sih. Kalau suka tidak suka itu terjadi di sini, nggak boleh pakai am, is, are, was, were. Nggak boleh bilang I was loving the burger, nggak boleh, itu salah. Itu mungkin ya bisa dianggap bahasa gaul, tapi nggak benar. Jadi biasanya kalau kata kerja yang mengenai apa yang terjadi di otak, kita nggak boleh pakai am, is, are, was, were. Jadi untuk menunjukkan kata kerja mengenai apa yang terjadi di sini ya. Terus
Kalau present simple kita juga bisa pakai untuk menunjukkan apa yang kita suka, ya, atau benci, atau lebih suka, ya. Terus kita bisa pakai untuk menunjukkan jadwal, ya. Jadi kalau contoh ya, the bus leaves at 7 a.m. Bisnya berangkat pada jam 7 pagi. Terus I go to school Monday through Friday. Saya ke sekolah setiap hari Senin sampai Jumat, ya. Jadi dan ada beberapa fungsi lain, tapi pokoknya nggak kadang-kadang itu sepertinya seharusnya ada tata bahasa lain untuk beberapa fungsi dalam present simple. Kalau perfect tense itu bisa membingungkan karena past perfect, present perfect, future perfect, kita itu agak bisa dibilang agak campuran di antara present dan continuous. Jadi contoh ya, I had worked on the car until last Saturday. Saya pernah kerja memperbaiki mobilnya sampai hari Sabtu kemarin. Jadi, dari waktu yang tidak tertentu sampai selesai di masa lalu. Itu semua di masa lalu, ya. Kalau present perfect, I have worked on the car since last Friday. Saya sudah memperbaiki mobilnya sejak hari Jumat kemarin sampai sekarang. Ya. Jadi untuk present perfect itu menunjukkan dari masa lalu yang bisa dijelaskan atau tidak sampai dengan sekarang. Itu bisa juga dengan tambahan simple atau perfect, continuous. Jadi kita bisa juga bilang I have been working, ya. Jadi been itu be verb, ya. B-E-E-N, ya. I have worked, ya. Itu simple, continuous dan simple, ya. Future continuous, future perfect. I will have finished the car by next Sunday. Saya akan selesai dengan mobilnya pada hari Minggu depan. Tapi dalam kalimat itu tidak jelas apakah hanya sedang dikerjakan atau dimulai sebelumnya, sebelum bicara, ya. Jadi itu bisa dari masa lampau sampai masa depan atau masa kini sampai masa depan. Ataupun masa depan aja, ya. Jadi itu sebenarnya agak cukup membingungkan untuk banyak orang Indonesia. Jadi itu kebanyakan alasan orang Indonesia jadi bingung dengan bahasa Inggris. Tapi ada dua lagi, ya. Yang satu namanya phrasal verbs. Phrasal verb adalah kata kerja ditambah dengan kata yang mirip dengan kata depan, tapi atau kata lain, tapi begitu disatukan, itu merubah artinya dengan artinya baru yang tidak selalu masuk akal, ya. Jadi contoh ya, I gave up, saya menyerah. Gave up, menyerah, ya. I gave out. Gave out itu memberikan kepada siapa-siapa, ya. I gave in.
Gave in itu juga menyerah, tapi dengan artinya yang sedikit beda. Jadi, tapi pada dasarnya menyerah. Juga gave over itu juga kayak menyerah, tapi menyerahkan apa ya, kata bahasa Indonesia apa ya, kalau saya sedang melakukan sesuatu dan saya memberikan tugasnya kepada orang lain, itu gave over. Jadi itu salah satu contoh phrasal verbs, dan itu harus dihafal karena kalau dilihat itu kadang-kadang akan masuk akal, tapi seringkali phrasal verb itu tidak masuk akal kalau dilihat dari mukanya ya. Dan alasan yang terakhir yang saya mau membagi sama kalian adalah kalau bahasa Inggris juga di bahasa Indonesia sebenarnya, dan waktu saya coba belajarnya, saya juga bingung tentangnya. Frase atau kalimat yang idiomatik ya. Jadi contoh ya, a stitch in time saves nine. Dengan artinya, kalau kita lakukan sesuatu pada waktu yang tepat, kita menghematkan banyak waktu ke depan. Jadi 1 dibanding 9 ya. A bird in hand is worth 2 in the bush. Jadi 1 burung di tangan lebih bagus daripada 2 di semak ya. Dengan artinya lebih baik punya kurang banyak sedikit di tangan daripada nggak ada di tangan tapi ada di luar ya, di semak, di daerah di luar kendali ya. Ya itu idiom atau idiomatic expression, dan dalam bahasa Indonesia juga sangat membingungkan, tapi masalahnya kalau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris pun atau bahasa lain, idiomatic expression itu seringkali dicampur dengan budaya atau agama. Jadi kalau tidak paham budaya atau agamanya, enggak akan paham ya. Oh ya, tambah satu lagi ya, selera humor ya. Waktu saya pindah ke Indonesia, kadang-kadang saya bilang sesuatu yang untuk orang Amerika sangat lucu. Murid saya diam, nggak ketawa, kecuali saya ketawa. Saya ketawa, mereka ketawa. Bukan karena paham, bukan karena lucu, tapi karena mereka sadar bahwa menurut saya itu lucu, jadi mereka sopan dan ketawa, tapi tidak paham. Jadi itu perbedaan budaya sebenarnya, selera humornya beda ya. Jadi kadang-kadang saya nonton sesuatu yang dianggap sangat lucu di televisi Indonesia dan saya bosan. Ataupun orang Indonesia menonton sesuatu dari Amerika yang dianggap lucu dan mereka bilang, oh itu membosankan, itu kasar atau gimana. Ya pokoknya ada banyak perbedaan. Saya berharap video ini, rekaman ini membantu Anda dengan sedikit lebih memahami kenapa ini bahasa Inggrisnya membingungkan. Tapi jangan lupa ya, kalau kita berusaha terus belajar dan melatihkan setiap hari, kita akan selalu tambah ilmu dan menambahkan kemampuan dalam bahasa sasarannya ya. Jadi terima kasih telah menonton video ini. Saya akan coba bikin lagi nanti ya. Kalau ada permintaan video tentang bahasa Inggris, silakan tulis di komentar ya. Sampai jumpa dan semoga harimu menyenangkan.